Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Veer Pratap Singh. Dia adalah salah satu tahanan penjara Pakistan. Dia hidup di ruangan sempit dengan selimut tipis dan satu kendi untuk minumannya. Lalu diperlihatkan wanita bernama Samia Siddiqui yang sedang ziarah di makam ayahnya. Dia adalah seorang pengacara dan hari ini adalah hari pertama dia menangani kasus setelah dia lulus dari pendidikannya. Setelah itu, Samia langsung ke kantor polisi untuk menemui kliennya. Kliennya adalah pria yang sudah dipenjara 22 tahun. Polisi mengatakan bahwa Samia hanya membuang-buang waktu jika menemuinya, karena setelah 22 tahun di penjara, tersangka ini tidak pernah berbicara, tidak pernah berkelahi dan tidak pernah mengeluh, tampak seperti orang yang sangat betah di penjara. Namun kebebasan adalah hak asasi manusia, dan Samia akan tetap melakukan tugasnya. Dan dia adalah Veer, tahanan 786. Samia memutuskan untuk masuk ke sel dan berbicara dengan Veer. Samia mengenalkan dirinya, namun Veer tetap diam. Samia memanggil nama Veer. Samia adalah orang pertama dalam 22 tahun yang akhirnya memanggil nama Veer, karena biasanya dia dipanggil dengan tahanan 786. Samia akan berusaha membebaskan Veer. Setelah 22 tahun Veer hanya diam, Samia ingin Veer berbicara padanya agar dia bisa membebaskan Veer dan mengembalikan Veer ke India. Samia akhirnya mengatakan bahwa ini adalah kasus pertamanya dan semua orang berharap Samia kalah supaya wanita di Pakistan tidak bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Untuk itu, Samia meminta agar Veer mau berbicara dengannya, namun Veer tetap diam. Saat Samia akan pergi, Veer mulai berbicara setelah dia melihat pesawat terbang. Veer menjelaskan tipe dari pesawat itu. Samia sangat senang dan langsung merekam suara Veer. Veer masih merasakan bagaimana dia dulu menerbangkan helikopternya, dan Veer mulai menceritakan masa lalunya. Lalu diperlihatkan masa muda Veer. Dia adalah seorang pilot penyelamat angkatan udara dan Veer sangat mencintai pekerjaannya. Dia bertugas menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam kecelakaan. Veer sangat senang dengan pekerjaannya karena pekerjaannya adalah sebuah warisan dari ayahnya yang seorang perwira polisi. Lalu diperlihatkan wanita bernama Zara Hayat Khan, gadis Pakistan. Dia adalah gadis keturunan dari keluarga terpandang dan dia akan segera menikah. Hari pernikahannya sudah ditetapkan dan ibunya ingin Zara merubah sikapnya supaya mandiri sebelum dia ikut ke rumah suaminya. Pagi itu ada dokter di rumah Zara yang telah selesai memeriksa nenek Zara. Neneknya sudah dalam keadaan kritis dan neneknya selalu menanyakan Zara karena dia merawat Zara sejak kecil. Zara akhirnya menuju ke kamar nenek dengan membawakan air suci untuk neneknya. Zara mencoba berpura-pura bahagia walaupun dia tahu neneknya sedang kritis. Namun tiba-tiba neneknya memberikan pesan terakhirnya dan meminta Zara untuk menaburkan abunya di India. Namun Zara menolak dan memastikan bahwa neneknya pasti akan sembuh setelah diobati. Namun saat Zara memberikan air suci, neneknya sudah meninggal. Lalu diperlihatkan sebuah lokasi kecelakaan. Semua penumpang selamat. Veer ada di sana untuk menyelamatkan gadis yang terakhir. Dan dia adalah Zara. Veer membawa Zara dan Veer langsung terpesona dengan kecantikan Zara. Dan saat hampir sampai helikopter, tas Zara yang berisi abu nenek jatuh. Zara meminta turun dan itu membuat Veer sangat marah karena bisa membahayakan nyawa mereka. Veer memarahi Zara karena membahayakan nyawa mereka hanya demi sebuah tas. Veer tidak tahu apa isi dari tas itu, dan Zara hanya diam saat dirinya dimarahi Veer. Lalu diperlihatkan wanita bernama Shabu, sahabat sekaligus pelayan Zara yang dimarahi ibu Zara karena membiarkan Zara pergi. Tak lama kemudian Zara menelpon. Ibu Zara meminta Zara pulang karena perjalanan dari Pakistan ke India sangat jauh. Namun Zara menolak karena Zara sudah berjanji akan menaburkan abu neneknya dengan tangannya sendiri.
Malamnya, Fir kembali bertemu Zara di tempat istirahat. Fir sedang cuti dan akan pulang ke rumahnya. Zara menghampiri Fir dan memberitahu alasan perbuatannya tadi untuk membawa abu neneknya yang akan ditaburkan di India. Keesokan paginya, Fir kembali melihat Zara yang sedang berebut untuk naik bis menuju ke India. Namun Zara tak kebagian tempat duduk dan akhirnya duduk di atas bis dengan para laki-laki. Fir yang tahu akhirnya menyusul dan duduk di samping Zara karena takut Zara tidak aman di perjalanan, dan di sanalah mereka mengenalkan satu sama lain. Fir akhirnya mengantarkan Zara ke Kiritpur untuk menaburkan abu neneknya dan menemani Zara menyelesaikan semua ritual penaburan abu di sana. Setelah selesai, Fir memberikan tiket bis untuk Zara agar bisa pulang ke Lahore, Pakistan. Namun sebagai tanda terima kasihnya, Zara membolehkan Fir meminta apapun darinya, dan Zara berjanji akan memberikannya. Dan Fir akhirnya meminta 1 hari dari hidup Zara, supaya Fir bisa memberikan kenangan di hidup Zara. Fir akhirnya membawa Zara ke rumahnya. Kedatangan Fir dan Zara disambut heboh oleh warga desa. Bibi Maati dan Bauji, mereka yang merawat Fir, menyambut Zara dengan hangat dan langsung membawa Zara ke rumah mereka. Zara diperlakukan sangat baik di sana, bahkan Maati meminta Zara untuk memanggilnya ibu. Begitu pula dengan Bauji, mengajak keliling desa dengan sepedanya. Maati juga mengajak Zara untuk merayakan Lodi bersama mereka, dan Fir terpesona dengan penampilan Zara di perayaan Lodi. Zara sangat menikmati kebersamaannya dengan keluarga Fir dan warga di sana. Esok harinya tiba di hari Zara harus pulang, namun Maati bilang Zara harus berjanji bahwa dia akan kembali. Mereka pun bergegas pergi, begitu juga dengan Fir. Zara berpamitan dengan Bauji. Mereka menjadi dekat walaupun Zara hanya sehari di sana. Fir Zara berjalan melewati jembatan untuk menuju stasiun. Zara tak sengaja tersandung kakinya hingga gelang kakinya lepas. Fir menyimpan gelang kaki Zara dan menggendongnya karena Zara tak mau sampai ketinggalan keretanya. Mereka akhirnya sampai di stasiun dan ternyata calon suami Zara ada di sana. Zara sangat kaget. Fir bingung melihatnya. Raza diutus oleh ayah Zara untuk menjemput Zara. Fir akhirnya berkenalan dengan Raza dan di sana Zara mengatakan bahwa Raza adalah tunangannya, yang tentu saja membuat Fir kaget karena dia sudah menyukai Zara sejak pertama mereka bertemu. Zara akhirnya berpamitan pada Fir. Dia meminta maaf karena tidak memberitahu tentang Raza, dan Fir mengatakan Zara sudah membuat kesalahan besar. Fir akhirnya memberitahu Zara bahwa dia sangat menyukai Zara. Terlebih lagi setelah melihat respon Bauji dan Maati, Fir ingin menghentikan perjalanan Zara dan mengajak menikah dan hidup bersama seperti 2 hari terakhir. Namun setelah bertemu Raza, kisahnya berubah. Zara kaget mendengarnya. Fir sadar mereka tidak akan bisa bersama. Namun kapan saja Zara membutuhkan teman, cukup teringat Fir yang akan memberikan hidupnya untuk Zara. Raza tiba-tiba datang dan mengajak Zara pulang, bahkan sebelum Zara menanggapi kata-kata Fir. Zara langsung meninggalkan Fir tanpa sepatah kata pun. Begitu pula dengan Fir. Dia teringat bahwa gelang kaki Zara masih ada dengannya. Namun saat Fir akan mengembalikan gelang itu, Zara sudah pergi. Fir belum selesai bercerita, namun jam kunjung sudah habis. Petugas di sana memberi makan Fir dengan kasar. Sebelum Samia pergi, Samia akhirnya memberitahu untuk polisi memperlakukan Fir dengan hormat. Dan gelang kaki Zara yang Fir bawa masih ia simpan sampai sekarang. Esok paginya Samia kembali datang menemui Fir dengan membawa manisan buatan ibunya. Fir sangat kaget dengan rasa manisan itu karena sangat sama dengan manisan buatan Maati dan mengingatkannya dengan masa kecilnya. Samia kembali menanyakan kisah Fir, apakah kisahnya berakhir di stasiun. Namun tidak, itu baru saja kisah cinta Fir dan cinta Zara belum dimulai. Akhirnya Fir menceritakan kisah cinta Zara.